Panen Bos. Panen Bos. Ngawi. Panen Bos Ngawi, Benteng Mendem. Kebahagiaan yang tiada tara. Saya bisa berkunjung Gimana? ke Ngawi. Kesan di Benteng Panen Bos gimana, Mbak? Sungguh menyenangkan. Terasa hidup di surga. Inilah surga saya. Surga saya alam, bukan bidadari. Jalan, di jalan, di jalan. Ini kita bersama Mbah Hadi Semar ya. Iya. Dari Sayang Putih, Pak. Anyar Banten. Kelurahan Anyer. Pegadungan. Oh, Pegadungan. Iya, Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten, Banten. Barat. Jawa Barat. Kalau aslinya mana, Mbah? Kayak Tempat aslinya lahirnya? dari Jogja. Oh, daerah pun di Jogja nih, Pak. Daerah Jogja, daerah belakang stasiun Lempuyangan. Oh, daerah Lempuyangan ya. Iya. Terus ini Mbah ini sudah melakukan perjalanan bersepeda dari Iya. beberapa bulan yang lalu. Iya. Nah, pertanyaan kita, tahun berapa Mbah itu mengenal sepeda atau mulai naik sepeda tahun Iya. berapa? Tahun 2014 setelah saya jalan kaki selama kurang lebih 7 tahun. Oh, jadi sebelumnya Jalan kaki. melakukan perjalanan Iya. tapi dengan berjalan Saya kaki. jalan kaki, ya. Kalau jalan kaki paling jauh sampai mana, Mbak? Yang pernah dilewati? Saya memutari Pulau Jawa khususnya dan daerah-daerah wali-wali, Daerah-daerah tempat-tempat ya, apa, spiritual ya. ya spiritual. Apapun itu tempatnya ya. Memang tujuan Yang- saya untuk memperdalam dunia Spiritual, spiritual, ya. Jadi Mbah melakukan perjalanan berjalan kaki ke tempat-tempat yang dipercaya spiritualnya Ya. ada gitu. Itu ke mana aja, Mbah? Ya, sampai ke Gunung Lawu. Gunung Lawu nanti. Terus daerah-daerah, ya begitulah tempat-tempat yang orang bilang angker atau mempunyai aura yang tinggi, ya saya datangin. Kalau bersepeda itu tahun 2014. Ya, tahun 2014 setelah ketemu sama ini warga Paron, Ngawi ya, ya. Kecamatannya Paron. Ya, saya dikasih sepeda ontel. Namanya siapa, Mas? Siapa? Mas Edi. Mas Edi ya. Nah, itu saya dikasih sepeda ontel merek apa ya waktu itu, Lokomotif. lokomotif. Ya, lokomotif. Gambarnya spur itu. Ya. Jadi Mbah ini ya ini di Ngawi ya, di Ya. tempat saya. Pak Yoga ini di rumah Ngawi, Mbahnya kemarin Ya. perjalanan dari Evan Kediri, kemudian Ya. mau pulang ke barat, hampir maghrib tuh sampai Ngawi, terus saya persilakan untuk Ya. beristirahat di Ngawi. Ya. Nah, dulu sepedanya itu pertama kali dikasih oleh orang Ngawi juga, Ya. daerah Kecamatan Paron, Ya. yang kebetulan bekerja di Serang sana ya, Ya, ketemunya di Serang. ya. Nah, ini kisahnya seperti itu. Monggo diteruskan, Mbak. Ya, Dapat sepeda tahun 2014. Kemudian untuk perjalanan yang ke Kediri itu bulan apa, Mbak? Berjalannya mau Bulan Juni kalau nggak salah. dari Serang. Dari Anyer. Oh, dari Anyer. Dari Anyer. Berangkat lintas mana, Mbak? Lintas utara, Pantura utara, ya? ya Pantura. Terus saya menuju ke ini, ya itulah ceritanya. Yeah. Saya ceritakan. Sekalipun ya, itu ya saya tidak mengeluh dengan suasana itu. Yeah, yeah. Saya istirahat di Mojosari. Oh, Mojosari, Mojokerto ya. Iya, di Mojosari Ya. istirahat. Terus saya berangkat menuju ke Malang waktu Oh, itu. Malang. Oh ya, Malang. Begitu keluar masuk Ngoro, ontel saya rantainya putus. Rantainya putus. Ada problem di situ ya. Terus Rantai putus. Saya dorong itu sepeda
sampai gempol. Sudah saya beli rantai, pasang batangan sepedanya yang retak. Depan Jadi, saya mencari. supit belakang Iya. di dekat braket itu Iya. retak ini, Mbah. Iya. Terus lanjut Dilas, carikan ya, tukang las. ke Malang, ya. Setelah dilas itu baru ke Ke Malang. Malang. Dan kebetulan ada ketemu orang yang satu sepahaman, dia naik kendaraan bayangan saya di Naik ke Malang itu. Di Malang itu bayangan saya yang namanya Tidar itu gunung. Oh, Gunung Jalannya Tidar. pasti Ya, naik turun, nggak mungkin kuat. Ya kalau mungkin melihat Mas Pak. siapa ya, lupa namanya, di Ambarawa tinggalnya. Oh, tinggalnya di Ambarawa. Ya, itu menolong saya nganterin sampai rumahnya Bapak Buyung. Buyung ya. Ya, Di Tidar itu. ya di Tidar itu ngobrol sekitar hampir 1 jam ya. Terus pamit. Nah, lanjut saya ke Kediri. Lewat Ke jalur Kediri, lewat Blitar. jalur Jombang. Oh, ya. lewat Batu berarti, Mbak? Ya, Wah, lumayan. lumayan itu, lumayan. Jadi mbaknya dari Malang, lewat jalan tengah Batu, nanti tembusnya memang ke Kediri. Terus saya Jombang masuk, saya istirahat di. Jadi di Batu nggak sempat istirahat atau Enggak, saya langsung? Enggak langsung, saya di Pak. Karena saya sangat berkeinginan ke Pamenang. Oh, Pamenang. Tempat pamokswanya Prabu Jayajaya, Ya. Aji Jayabaya. Ya, ceritanya di Kediri nih. Iya, Di Kediri. saya istirahat 1 malam. Di Pamenang Ya, itu. di Pamenang itu. Pamenang. Sebenarnya kepingin saya 7 hari biar pas nanti pas acara Kediri itu gitu. bisa tidak merepotkan saudara-saudara saya. Ternyata suasananya lain, perasaan saya menyuruh segera meninggalkan Pamenang ya. Salam hormat untuk keluarga besar Pamenang, Bapak Soekardi, yang telah membantu saya untuk beristirahat, dan terima kasih banyak. Berlanjut saya ke Kediri, dan sampai di Kediri saya istirahat. Singkat ceritanya, saya istirahat di rumahnya Mbah Ranti. Ya, Mbah Ranti, ya. Mbah Ranti Ontelis sejati. Termasuk salah satu panitia. Ya, termasuk Kemarin. salah satu panitia kemarin di acara Kediri. Ya, boncengkan saya ke tempat penjurian saya inginkan. Ya, Nah, di situ Mbah beberapa Ranti. hari. Terus saya istirahat di rumahnya Bapak Ali. Ali Kumis ya? Ali Kumis. Ya, sebutannya kalau teman-teman Ali Kumis. Produsen senjata senapan angin. Senapan angin ya, Ali Kumis. Itu Pare kalau misalnya ya, Ya. di daerah Pare. Daerah Pare. Saya terima kasih untuk Bapak Ali yang sudah diizinkan untuk melihat suasana produksi, cara produksi senjata senapan angin, Senapan angin. baik di popor, pembuatan popor maupun alat-alat lainnya. Banyak di wilayah sana banyak yang buat itu. Banyak. Ya. Paling jauh bersepeda kemana, Mbah? Saya ya Medan, Aceh, Oh, nanti. ya, terus ke bawah. Ya. Cuman saya banyak diem kalau bersepeda itu. Ya. Tidur ya sembarang tempat aja. Iya. Nah, kan saya pernah di Bali. Bali memang, Di Bali. ya di Bali itu. Tahun berapa kalau di Bali kira-kira? Di Bali itu sekitar ya waktu itu 2018 ya. Oh, waktu 2018. IFKA ya. Oh, IFKA. Waktu IFKA itu Ya, ada ya. pertemuan di Bali Ya. 2018 bulan Maret. gitu. Ya, tapi sebelum itu saya juga Sudah ke sana. sudah ke sana. Terus, Terus? 2016, 2018, 2019 ya, Ya. Februarian itu. Bukan. 2017-an. Ya, sebelum IFKA 2019 saya juga ke sana. ya ke sana. Ke Lombok pernah? Ke Lombok ya sekali. Sekali ke Lombok. Sampai mana? Mataram. Mataram. Di
di Lombok, di kota Mataram. Kalau mungkin mendengarkan, melihat ya. Yang kenal di sana? Ya, Sama ada. siapa? Bapak, bukan Ontelis. Ya, enggak apa-apa. Bukan Ontelis, tapi Bapak Tio. Pak Tio di Ya, Lombok sana ya? Iya. Oh iya. Itu, nah, saya sangat akrab, salam hormat untuk Bapak Tio. Di mana Mbak? Di Lombok. Di Lombok Mataram ya. Ya. Kalau ke Madura pernah Mbak? Madura itu saya puterin waktu. Keputerin? Iya, Sampai Sumeneb berarti ya? Waktu saya masih sekolah di SR. Sekolah rakyat dulu ya? Ya, suruh menggambar sama guru, suruh menggambar Pulau Madura. Pikiran saya kepengen muterin Pulau Madura. Ternyata bisa terlaksana setelah saya punya ontel. Berarti sampai Sumeneb sana? Iya, ya, Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Talango, Oh, Sudi, nyebrang. ya. Di samping Sumeneb itu ada dua pulau kecil. Talango. Kemudian Ya. ada paling jauh. Ya. Sebenarnya ada lagi Mbak, Raas. Raas, tapi ya jauh ya. Jauh, Sepudi ya. aja udah jauh itu. Udah jauh ya, memang betul. Jadi numpak kapal dulu ke Sepudi baru bisa. Iya. Iya, agak capek sih. Itu waktu kalau itu. bulan-bulan yang ombaknya besar, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh ke Sepudi maupun Pulau Raas. Nah, di sana Juli, ada Agustus gitu ya. di pulau itu ada makam Putri Kuning. Talango kalau itu Mbak ya. Ya, Talango. Ya, Ya, Talango. Talango itu ada makam Putri Kuning. Mujurnya itu sangat suka saya, mujur ke barat kalau nggak Ke salah. barat malah. Ya. Biasanya kan ke Ke utara. Itu iya. ya ya. Putri Ya, Koneng itu kisahnya kan masalah Putri Koneng ya. Putri Koneng itu menikah dengan Adipode namanya. Iya, di Podi. Di dalam mimpi. Heeh. Akhirnya melahirkan Joko Tole itu. Tole, oh. Kisahnya seperti itu. Oh, tapi Tadi. dalam mimpi ya. Dalam mimpi nikahnya itu. Hebatnya di situ. Hebat banget ya. Di dalam mimpi menikahnya. Kepengen sebenarnya saya 2 kali. Di sana Banyak candi-candi, batu besar bisa naik ke atas padahal waktu itu belum ada ya alat kren yang atau canggih ya. Oh iya, canggih-canggih, alat-alat yang canggih-canggih. Buat seperti Borobudur itu ya. Iya. Mengapa bangsa kita tidak menyadari bahwa leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita itu punya teknik yang tinggi, ilmu-ilmu yang lebih tinggi daripada. Nah, sekarang sudah tergantikan oleh teknologi yang canggih-canggih. Padahal sebelumnya ilmu telepati itu sangat kuat dikerjakan oleh bangsa kita. Iya, gitu. Sekarang diganti sama WA, Mbak. Bukan telepati ini WA. Iya, bukan WA lagi. Bukan WA lagi, wah. Ya, soalnya tulisannya bukan WTTA. Jadi wah. Kita main wah. Ya memang mestinya kita mau berpikir, andai saja ya, selalu saya tekankan pada dunia spiritual ya, maaf ya. Suara itu berbentuk, cahaya itu berbentuk, baik cahaya apapun, suara apapun. Dan kita membatin satu teman, saudara atau siapa saja itu berbentuk, apakah kita bisa bergerak? Tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi bersyukurlah bahwa alam ini memang memberikan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita selalu berkomunikasi dalam keadaan diam dengan alam, niscaya alam juga akan memberikan jawaban. Gitu. Dalam dunia spiritual saya perdalam sehingga ya bukan sekedar ngontel mencari kesenangan, tapi memang saya ada tujuan hidup. Ada tujuan-tujuan tertentu ya. Tujuan hidup, di mana dunia spiritual saya perdalam dari bentuk-bentuk alam, lingkungan alam, hutan, gunung, ngarai, dan lembah-lembah, bagaimana suasana pergaulan dari tingkat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera. Jadi saya bisa mengenal bahwa bangsa kita ini memang
penuh dengan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika harus kita hayati, kita jiwai agar kita jangan menjadi manusia yang terjajah baik dalam bentuk dunia nyata maupun dunia yang halusinasi gitu. Saya ingin menyadarkan kepada bangsa-bangsa kita yang mempunyai dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi manusia yang sadar akan nusantaranya. Itu terutama itu yang saya harapkan kepada bangsa saya Indonesia, jangan terjajah oleh alam-alam halusinasi. Kita singkiri hal yang baik. Nah, ditambah lagi dengan bersepeda itu kan punya pedoman satu ontel sejuta saudara. Dimanapun itu ya. Dimanapun. Nah, saya menyukai hal-hal demikian. Memang saya hidup perlu dengan saudara. Tidak bisa hidup sendiri. Betul. Itu. Justru itu saya satu contoh lah. Saya mengapa saya cinta alam. Setiap saya melihat ada orang hamil di jalan, dan saya tidak mendekat, hanya melihat saja dari jauh. Saya pun berdoa semoga ibu itu diberikan kesehatan. Di Kartonyono ini dengan Mbah Hadi Semar, kesannya di Ngawi gimana Mbah Kartonyono, Mbah? Nikmat sekali, bahagia sekali saya dengan Pak Yoga diantar keliling Kota Ngawi. Pengalaman yang luar biasa. Inilah Indonesia. Oke, siap, Mbah. Ya, semoga Indonesia jaya selalu. Ini bawaannya, Mbah. Ya, ini kemarin sepedanya Mbah ini pernah patah lasnya. Kemudian rantainya juga pernah putus. Kemudian ini dipakai klaker sama Mas Iwan. Akhirnya sampai sekitar mana Mbak? Nganjuk ya Mbak? Sampai Nganjuk yang sebelah kanan. Klakernya itu rusak, jadi bunyi klek gitu. Sampai Ngawi. Akhirnya dicarikan, belikan utuh. Kalau beli klakernya aja enggak ada. Akhirnya belikan utuh BB yang biasa dipakai oleh sepeda MTB atau lipat. Akhirnya sudah sempurna. Betul sekali. Ini juga sudah enak ini. Sudah enak banget. Leser-leser enggak sama sekali enggak kocak. Ini juga pakai klaker. Depannya ini juga pakai klaker. Dan ini kebetulan pas digempol. Digempol ya? Letak, terus dilas kuningan. Oh, digempol nih. Jadi ya banyak kendala. Banyak suka dan dukanya di jalan. Oke Mbak, nanti ke barat terus. Sampai Sragen, nanti kalau masih wilayah Ngawi nanti saya portalkan teman-teman di wilayah barat, di Mantingan maupun di Gendingan. Nanti kalau sudah berhenti maghrib, nanti WA aja atau ngebel sampai mana, nanti saya hubungkan teman-teman. Sampai jalan Mbah, hati-hati Mbah. Terima kasih banyak Pak Yoga, kebahagiaan yang luar biasa. Sama-sama Mbah, saya dapatkan pengalaman dari Pak Yoga. Saya juga mendapatkan pengalaman perjalanan dari Mbah Hadi Semar dalam menjalankan perjalanannya spiritual di dalam kehidupannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.